sertifikat. Dan juga perlu kami sampaikan nanti ada sesi Games Kahoot dan di akhir acara akan ada pengumuman terkait pemenang dan 2 penanya terbaik. Baiklah, langsung saja dimulai sesi acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Selamat datang pada acara Generasi Profesional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas chapter 9 dengan tema How to Build Professional Career Strategies. Nah, untuk itu, apa kabar nih teman-teman semua? Tentunya kabar baik ya, karena kita dapat berkumpul serta hadir pada siang hari ini guna mendiskusikan lebih jauh terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu How to Build Professional Career Strategies. Tak kenal maka tak sayang. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Saya Syifa Aulia Salsabila, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu guna kelancaran dan kesuksesan acara ini dari awal hingga akhir. Berdoa bersama menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, memasuki acara selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Mirana Hanatasha, M-Media Prak CSRA, selaku dosen penanggung jawab Generation Profesional. Kepada Ibu Mirana Hanatasha, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Generation Professional pada chapter 9 kali ini, yaitu Larasati. Kepada Laras, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Syifa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Larasati, selaku Ketua Pelaksana Webinar Career Preparation, How to Build Professional Career Strategy. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di webinar siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Suharati SMM selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri, yang terhormat Ibu Mirana Hanatasha M-Media Prak CSRA selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis, yang terhormat Karenata Suyono selaku narasumber pada webinar ini, dan para peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada anggota panitia yang turut membantu dalam menyelenggarakan webinar ini. Tujuan webinar ini diadakan yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang persiapan strategi karir yang profesional di masa depan. Diharapkan dari webinar ini, para audiens yang hadir juga mendapatkan insight baru mengenai strategi apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan karir. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Laras atas sambutannya. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sebelum memulai acara selanjutnya, saya akan membacakan peraturan yang berlaku selama webinar ini berlangsung. Para peserta harap mematikan mic selama pemberian materi berlangsung. Peraturan kedua, peserta dimohon untuk menyalakan kamera selama webinar ini berlangsung. Dan peraturan ketiga, kepada peserta dibolehkan untuk chat yang tidak penting. Dan peraturan yang terakhir ialah wajib mengisi link Google Form untuk kehadiran dan klaim e-sertifikat. Baik, teman-teman, seperti yang sudah kita dengar sebelumnya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Dan seperti yang sudah saya sempat singgung di awal,
yaitu pembahasan webinar kali ini terkait dengan chapter 9, pembahasan tentang bagaimana menyusun strategi untuk membangun karir di dunia profesional. Pasti di antara kita sudah banyak kan teman-teman yang bertanya, bagaimana sih caranya? Sudah banyak juga yang penasaran ya kan? Nah, untuk itu tentu saja di sini saya tidak sendirian karena telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sudah sangat luar biasa tentunya dengan pengalaman beliau yang sudah kompeten di dunia profesional. Untuk itu mari kita dengarkan materi dan sharing pengalaman beliau kepada kita semua. Sebelumnya, mohon dibantu oleh operator untuk sharing CV dari pengalaman narasumber pada siang hari ini. Oke, sebentar ya. Baik. Ya, bisa dilihat teman-teman sudah ada CV dari narasumber kita yaitu Kak Renata Suyono. Kak Renata Suyono ini dulu pernah studi di Hana Pamliko High School. Beliau pernah studi di Hana Pamliko High School dengan beasiswa penuh selama 1 tahun dari Youth Exchange Study oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Untuk itu, beliau mendapatkan beasiswa selama 1 tahun di Pamliko High School Study di South Carolina. Lalu beliau melanjutkan S1-nya di Universitas Bakri dengan prodi Ilmu Komunikasi. Lalu untuk pengalamannya, beliau juga pernah menjadi Head of Corporate Communication at the Carlton. Kemudian beliau juga pernah menjadi Corporate Communication Executive dengan bidang media relation dan internal communication serta CSR di Nestle. Selanjutnya, nah teman-teman, setelah kita simak sekilas perjalanan beliau dalam dunia profesional, tentu kita dapat melihat kalau beliau sangat kompeten di bidangnya. Dan sudah luar biasa sekali ya teman-teman akan pengalaman yang telah beliau lalui. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita sambut Kak Renata Suyono. Halo, selamat siang Kak Renata. Halo, selamat siang semuanya. Suaraku jelas ya? Jelas Kak, terdengar. Oke nih Kak, tidak perlu berlama-lama lagi ya Kak. Mungkin sudah banyak juga teman-teman yang ingin mendengarkan pemaparan materi atau pengalaman dan Renata. Untuk itu, waktu dan kepada Kak Renata dipersilakan. Oke, terima kasih Syifa. Halo, selamat siang semuanya teman-teman dari Universitas Bakri. Senang bisa ketemu lagi, bisa connect lagi dengan teman-teman, dengan adik-adik kelas. Karena ini kesempatannya Sabtu dan istilahnya aku amazed sih kalian meluangkan waktu di Sabtu ini untuk ikutan sharing session kali ini. Jadi kita akan lebih santai dan juga akan lebih sifatnya lebih sharing, bisa lebih reflektif juga. Aku akan minta partisipasi kalian sih untuk aktif di chat, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aku lontarkan. Sebelum aku menuju ke slide, mungkin aku boleh kenal lebih dulu kali ya, teman-teman yang ada di sini. Kita ada sekitar 103 partisipan. Boleh tahu kalian tuh sekarang udah semester berapa kalau boleh tahu? Semester 1, 2, 3 atau dan peminatnya di jurusan apa? Semester 4 ya? Saya semester 4 Kak. Oke, semester 4. Tapi udah penjurusan berarti ya? Udah Kak. Oke, siap. Oke, jadi ini semua dari jurusan Corporate Communication
communication kah atau juga dari analisis? Boleh dibantu jawab di chat atau mungkin ada yang mau jawab? Saya dari marketing komunikasi, Kak. Oke, campur. Jadi ada yang dari corporate, ada yang dari jurnalistik, marketing. Oke, mantap. Jadi kali ini kita benar-benar santai aja, nggak perlu formal-formal, gimana saling ngobrol. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di chat box. Aku akan sering-sering rajin ngelihat chat box kalau misalnya ada pertanyaan. Boleh dibuka slide-nya? Oke. Sengaja nyari slide di Canva yang enggak profesional banget, karena ceritanya vibes-nya vibes hari Sabtu siang dan habis hujan, jadi benar-benar mau cari yang santai, tapi semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Nah, oke, ada juga banyak yang di semester akhir ya, oke. Yang baru lulus, oke. Sip, jadi beragam ya. Aku berharap materi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih di semester 4, masih masih ada 2 tahun lagi untuk akhirnya kecemplung di dunia profesional, ataupun untuk teman-teman yang udah lulus dan besok nih udah harus ya, hari Senin tuh udah kayak oke, day one gitu ya. Day one udah bukan anak kuliah lagi, udah jadi anak yang nyari kerja. Build your career. Nah, kenapa aku kasih tutup kurung buka kurung di part your-nya? Karena again balik lagi ketika kita berbicara tentang our personal career, itu kita udah belajar 4 tahun ya di universitas. At the end of the day, semua ilmu yang kita pelajarin itu akan merubah pola pikir kita, merubah kebiasaan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi ketika kita ngomongin karir, kita mau build strategi untuk mengembangkan karir, itu dimulai dari diri sendiri pastinya. Gimana strategi kita untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Next. Boleh, next. Itu kayaknya PDF sih ya, jadi diturunin ke bawah aja. Materinya yang aku share kali ini tuh ringan banget dan benar-benar cuma berdasarkan sama pengalaman aku. Jadi enggak teori base, sedikit teori base, tapi lebih banyak ke sharing pengalaman sih. Jadi aku pengen cerita nih sebenarnya gimana sih perjalanan karir aku dari mulai aku masih di Universitas Bakri sampai sekarang aku bekerja sebagai Head of Corporate Communication Decathlon Indonesia. Jadi kalau aku boleh cerita di university years, itu kan dari awal kita milih jurusan aja udah galau kan, kayak aduh, gue mau milih korkom apa gue mau milih marketing ya, atau gue mau milih jurnalistik ya. Nah, di situ aja sebenarnya itu udah jadi udah kelihatan tuh gimana sih cara kita memilih jalan hidup kita gitu. Gimana sih caranya kita men-strategize our career path gitu. Jadi bagi teman-teman sekarang yang ada di universitas, tahun-tahun kalian di universitas itu adalah tahun-tahun terpenting yang akan menentukan ke depannya kalian itu akan berkarir seperti apa dan punya karir seperti apa. Karena kalau di SMA kan kita masih mikir ya udahlah masih ada 4 tahun lagi kuliah gitu kan. Dan mau nggak mau kalian harus sadar bahwa kuliah is the last stage of your student life gitu, sampai akhirnya kalian akan terjun ke dunia nyata dan udah nggak ada lagi tuh dosen yang akan kayak ayo dikumpulin tugasnya, ayo yang ini belum ngerjain tugas gitu. Di dunia nyata nggak akan ada orang yang nyuruh ke kalian untuk ngerjain tugas, ngumpulin tugas, atau misalnya ayo ikut kelas perbaikan remedial gitu kan untuk memperbaiki nilai. So once you pass university, you are on your own. Baik jeleknya yang kalian lakukan, you get your own consequences kayak gitu.
Jadi kenapa menurut aku penting di university years itu untuk benar-benar mengeksplor diri kamu, mengeksplor apa yang kamu suka. Jadi kalau aku flashback Kak, maaf, ke-mute, Kak. Oke, udah bisa kedengeran ya? Sudah, Kak. Oke, thank you. Nah, jadi aku mau review sekali lagi. Jadi, your university years is one of the most important years in your life karena you get to know yourself and you get to know what you like. Gitu. Jadi ketika kalian penjurusan, kalian coba memilih jurusan, dan gimana kalian ngadepin tugas hari-hari, ujian, tugas kelompok. Di situ kalian akan tahu gimana tipe kalian, diri kalian tuh kayak gimana. Jadi kalau dulu kenapa aku pilih corporate communication? Simply karena aku tertarik sama pelajaran-pelajaran yang waktu itu aku dapat di semester 1 dan semester 2. Kayak karena menurut aku suka dan nilai-nilai aku bagus, jadi ya udah, aku pilih ini karena menurut aku being in an environment di mana aku suka dan aku bisa itu ya jadi salah satu nilai plus lah gitu. Kalau dulu aku suka sih marketing, tapi ternyata nilai aku tuh nggak terlalu bagus di marketing dulu. Nah, aku mikir, oke, aku suka tapi mungkin aku akan struggle ke depannya karena banyak teman-teman lain yang lebih pintar dan juga somehow aku nggak merasa aku punya nilai lebih di situ. Nah, jadi aku pikir ya udah, subjek yang aku suka adalah corporate communication dan ternyata nilai-nilai aku bagus. Jadi itu jadi salah satu pegangan aku di university. Dan ternyata menurut aku itu ngebantu sih ke depannya gitu. Kalau kamu ada di lingkungan di mana kamu suka dan kamu juga ternyata bisa ngerjainnya, itu akan membantu sekali ke depannya. Karena kamu udah punya talentnya dan kamu juga suka. So I think that is one most important thing that I found during my university years. Terus juga di pas aku kuliah, aku seneng banget sih ikutan kayak berbagai kegiatan. Aku ikut klub kayak dancing club, terus wall climbing club, terus aku ikut banyak pertukaran pemuda juga ke Kalimantan, kayak gitu. Aku main sana sini, aku ikut event sana sini, karena jadinya aku jadi kenal banyak temen dan juga banyak temen jadi banyak informasi kayak gitu sih. Itu yang aku lakukan. Sama during my university years, I invest in experience kayak gitu. Mungkin dulu aku nggak punya mobil yang paling keren atau aku punya tas Louis Vuitton gitu ya, nggak tahu deh sekarang anak zaman sekarang tuh biasanya apa ya. But I do invest in experience. So aku ikut workshop, aku ikut training, aku ikut internship kayak 3 kali gitu. Jadi pengalaman itu yang aku gunain untuk jadi modal aku ketika aku mau kerja seperti sekarang. Dan during university years itu juga aku mulai mengenal diriku kayak gitu. Misalnya kita tahu nih kita dihadapin sama tugas, ada tugas kelompok, terus banyak macam-macam dynamics kan, ujian. Nah, di situ kalian udah bisa ngelihat diri kalian sendiri tuh tipenya seperti apa sih kayak gitu. Kalau aku waktu university tuh dulu aku ini banget anaknya SKS. Jadi kalau ngerjain tugas tuh ya udah sehari sebelumnya. Atau kayak belajar tuh bener-bener yang sehari sebelumnya. Tipenya yang sistem kebut semalam gitu. Tapi di satu sisi aku ngerasa aku pintar nge-organize orang lain atau nge-influence orang lain. Jadi aku kayak terus dari situ juga tahu kalau ujian aku tipenya tuh yang kayak baca dulu general, baru nanti setelah ngerti konsepnya baru ngeliatin terms-termsnya. Nah, mulai dari sekarang kalian juga udah bisa mulai mengenal diri kalian sendiri nih.
kalau di universitas, kalau lagi belajar, kalau lagi ujian, sama kalau lagi dapat tugas sama tugas kelompok tuh tipenya lo tuh seperti apa gitu. Jadi nanti ke depannya lo tahu, karena sebenarnya kuliah sama kerja tuh nggak beda jauh ya. Jadi kayak ya kerja juga lo akan tetap dapat tugas, lo akan kerja sama-sama orang lain, lo akan dapat ujian juga. Kurang lebih aktivitas yang lo lakuin tiap hari itu sama. Jadi itu juga jadi modal kayak untuk mengenal diri lo sendiri di dunia karir ya, di dunia profesional. Karena itu akan sangat berpengaruh dari kayak gimana nanti performance lo di tempat kerja, gimana lo bisa kerja sama-sama orang lain. Itu dimulai dari university years. Dari situ kalian bisa mapping nih, oke, kayaknya gue akan bagus di mana ya, gitu. I always start with the one that I'm good with, kayak gitu. Kita pasti semua punya kekurangan dan kelebihan, tapi waktu di universitas itu aku ngerasa oke, aku fokus dulu nih di aku yang bagus apa ya, gitu. Kalau let's say pas university years, aku bagus, aku anaknya suka event gitu kan, suka networking, suka ketemu banyak orang. Berarti aku bagus di situ, berarti oke, aku mau cari kerjaan yang emang network ini tuh bisa aku jadiin modal yang bagus kayak gitu di tempat kerja aku. Beda-beda kan orang-orang, ada yang kayak gue anaknya kreatif banget dan gue deadliners, dan gue juga nggak suka sebenarnya di organisasi yang terlalu formal atau gimana. Gue suka hidup di lingkungan kreatif. So if you feel like that's your environment and that's what you good at, fokus di situ gitu, menurut aku ya. Terus kalau misalnya, enggak, aku anaknya tuh kayak semuanya terorganisasi dengan rapih, kayak aku udah ngerjain tugas seminggu sebelumnya, terus aku juga suka sebel nih kalau ada teman-teman yang kayak tugas kelompok nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi kamu tahu kan bahwa kamu tuh anaknya detail oriented dan organized, dan kamu akan sangat berkembang di environment yang sama juga gitu. Berarti mungkin pilihan karir kamu bisa ke corporate gitu, yang memang cenderung seperti itu. Kalau anaknya yang kreatif, yang based on mood gitu, aku nggak tahu, pokoknya aku tuh kerja tuh kalau aku ngerasa mood aku bagus gitu kan, dan semua ide-ide akan keluar. Berarti kamu cocoknya memang di industri kreatif kayak gitu. Atau misalnya enggak, aku lebih suka dari semua ilmu yang aku pelajarin, aku lebih suka bangun bisnis aku sendiri, so be it gitu kan. Itu sih yang aku pelajarin atau take outs that I have from my university years, is focus on what you do best gitu. Karena itu menurut aku akan lebih mudah sih, lebih mudah ketika ketimbang gitu, misalnya gue anak korkom tapi sebenarnya gue punya mimpi, aduh gila gue pengen bikin startup gitu kan, which is bikin startup itu kan bisnis oriented banget ya, angka, terus kayak jualan, sales, gimana lo bikin produk, gimana lo bisa menjawab kebutuhan consumer gitu. Punya mimpi itu bagus, tapi kayak aku ngeliat lagi ke diri aku, kayak tapi aku anaknya sebenarnya nggak terlalu suka angka sih gitu kan. Terus aku juga sebenarnya lebih suka di environment yang hierarkial, terus yang lebih terrapi kayak gitu, yang nggak terlalu banyak peluang untuk improvisasi kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak yang aku punya bagus sama mimpi aku tuh gapnya gede banget gitu. Nah, since you don't have to work yet, this is the right time for you to think about this gitu. Nah, mungkin sekarang biar nggak cuman aku doang yang ngomong, kalian boleh tulis di chat box kayak nama, terus menurut lo ya nama pendek, nama panggilan juga nggak masalah, yang penting cuman kayak kita mau latihan bareng-bareng nih di Sabtu siang ini, menurut lo tuh bagusnya di hal apa, anything yang you feel like gue tuh anaknya bagus di ngelukis, atau gue tuh anaknya suka nyanyi banget kayak gitu, anything, it doesn't have to be like subject atau kelas,
Itu bisa juga jadi kayak gue tuh anaknya rapih banget Kak, gue anaknya organized banget Kak, gue anaknya kreatif banget Kak. Nah, coba kita bisa exercise ini bareng-bareng ya. Coba tulis di chat box nama panggilan, terus kalian tuh menurut kalian potensi kalian tuh di apa? Di bidang apa atau di subjek apa, di kegiatan apa? Boleh langsung di chat. Yuk, siapa yang mau mulai? Misalnya Shiva, aku anaknya suka MC Kak, dan menurut aku bagus di MC misalnya gitu. One thing that you're good at. Di sini ada siapa? Wigo, Deyana. Oh, aku pintar main musik Kak. Gitu. Dina Angelika, aku selalu ngerjain tugas tepat waktu. Anything that you feel like that's your plus point. Ada yang mau mulai? Belum ada yang ngechat nih di chat box. Agak bingung, Kak. Sambil mikir ya. Oke, Vina. Oke, aku suka nulis. Good. Diana suka multitasking. Oh, mantap. Pas sakit kemarin jadi putihan dah. Deadliner tapi perfeksionis. Nah, itu betul tuh. Aku juga dulu gitu tuh anaknya, karena kayak gue tuh pengen ngerjain tugas tuh bagus banget sampai pengennya kayak gitu nggak mulai-mulai. Nah, itu juga gue kayak gitu tuh. Oke, di public speaking, Teresia. Shiva suka nge-influence orang lain. Wah, berarti punya potensi di marketing ya, marketing atau sales. Laras, being a leader, mantap. Baca sambil dengerin musik. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Menurut kalian tuh bagus. Ya, one thing that is good about yourself. Suka banget berhubungan sama orang. Oke. Aku dulu juga gitu, suka banget ketemu orang baru, kenalan sama orang baru. Tapi kalau misalnya lagi tipenya ngerjain tugas, itu deadliner banget. Tadi ada juga yang deadliner. Karena emang ya gitu, pengennya perfeksionis. Tapi nggak mulai-mulai. Sampai akhirnya kerjain yang ada aja. Oke, nah. Marsha, oke. Aku punya skill marketing. Oke. Jadi, pinter bikin pinter nge-influence orang ya tadi kayak Shiva. Kalau Haikal suka mencoba hal baru. Nah, itu penting juga tuh untuk di-recognize. Karena menurut aku daripada kita fokus ke hal yang kita nggak bisa, coba kita fokus ke hal yang kita bisa dan kita suka gitu kan. Kayak Haikal. Pokoknya aku suka nyobain hal-hal baru gitu. Oke, kalau Naufal suka masak sambil dengerin musik. Nice. Kalau Wigo sukanya, bikin jurnal book.
Oke, journal book berarti biasanya kalau journal book tuh orangnya persisten gitu. Maksudnya setiap hari dia itu mau mendedikasikan satu waktunya untuk konsisten melakukan satu hal, ya kan? Kalau Ausyaf sukanya menulis, nice. Menulis itu skills yang sangat penting dan dibutuhkan oleh jenis pekerjaan apapun loh guys. Menurut aku. Nah, teman-teman yang udah berhasil mengidentify apa yang kalian suka dan apa yang kalian bagus di hal itu bisa jadi pegangan kalian ke depannya gitu. Untuk menemukan karir yang lebih tepat di antara kayak samudra lautan pilihan karir yang ada di dunia ini gitu. Karena kayak bayangin misalnya kamu gak suka nulis, tapi kamu nge-apply jadi content writer gitu, atau blogger gitu kan, atau jurnalistik di online news yang sehari-harinya harus bikin draft tulisan berlembar-lembar kayak gitu. Mungkin di otak kamu kayak, oh kayaknya jadi jurnalis, yes, akademi wajib buat jurnal ilmiah. Kayak kadang yang hal-hal yang kayak gitu tuh nggak kepikiran. Kadang kita cuma kayak seru deh jadi jurnalis, gitu kan? Datang ke press conference, dapat pengalaman diajak ke sini, diajak ke sana, tapi kamu lupa bahwa pekerjaan utama seorang jurnalis itu adalah menulis gitu. Sedangkan kamu ngerasa kayak menulis tuh bukan sesuatu yang gue banget dan gue juga nggak suka-suka banget dan gue nggak bagus-bagus banget ya. Kadang kayak baru pas udah di depan laptopnya udah keterima terus kayak baru sadar oh iya gue harus nulis draft tulisan berlembar-lembar shit gitu kan. Jadi menurut aku kayak kalau kamu udah tahu apa yang kamu suka dan kamu udah tahu kamu bagus di situ, itu bisa jadi pegangan kamu. Bagi teman-teman yang tadi bilang aku tuh suka nge-influence orang, aku tuh suka marketing, suka jualan gitu kan, itu udah jadi senjata yang udah jadi senjata yang ampuh banget tuh. Kamu bisa, kalau kamu nanti mau apply untuk kerjaan jadi let's say business leader atau banyak sih kayak istilah-istilah untuk marketing gitu kan, kerja di marketing communication, kerja di account eksekutif gitu yang kerjanya sangat erat dengan marketing. Kamu tahu bahwa seenggaknya kamu udah punya satu modal yang bisa bikin kamu bagus di karir itu gitu. Jadi aku mau jadi account eksekutifnya TikTok nih gitu kan. Aku mau jadi account eksekutifnya Facebook misalnya. Dan karena aku tahu aku suka jualan, aku suka marketing, walaupun nanti ke depannya let's say banyak terms atau banyak skills lainnya yang perlu kamu pelajarin, tapi kayak modalnya tuh udah ada di diri kamu. Dan kamu udah tahu itu di waktu gue kuliah tuh gue lumayan bagus nilai gue di marketing, dan gue senang ngerjain tugas-tugasnya. Itu udah jadi modal yang cukup banget untuk kamu perform di karir kamu. Oke, nah jadi aku balik lagi ke cerita ke pekerjaan pertama aku. Jadi waktu aku kuliah itu di tahun ketiga sama tahun keempat itu aku udah kerja di Amerika, kayak pusat kebudayaan Amerika Serikat gitu deh. Nah di sana itu jam kerjanya itu lumayan fleksibel, jadi aku bisa madetin jadwal kuliah aku tuh di 4 hari. Nah, terus sisanya hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh aku kerja di Amerika itu. Jadi MC, jadi fotografer, jadi yang kayak kalau misalnya kalian datang ke sana kayak kalian akan nemuin orang yang kayak halo, selamat datang di Amerika kayak gitu-gitu. Jadi namanya di sana istilahnya e-guide. Itu pekerjaan pertama aku, dibilang bukannya belajar banyak banget tentang social communication yang udah kita pelajarin di kelas, gimana sih menerapkannya gitu di dunia kerja
gimana cara pertama wawancara, gimana cara kirim emailnya yang benar, gimana caranya untuk nge-book appointment untuk wawancara 5 menit sebelumnya atau wawancara. Terus juga ketika udah keterima kerja, gimana berinteraksi dengan leader, dengan kamu, dengan worker gitu kan. Cara memecahkan konflik. Mungkin kayak konflik yang dihadapin waktu pekerjaan pertama aku nggak yang pelik ya, kayak gitu. Misalnya gimana caranya kita nentuin jadwal kerja sama tim kerja yang lain gitu, sama teman kerja yang lain. Kayak gitu aja tuh kayak skill negotiation kita, skill mengungkapkan bahwa kalau dari saya karena gue itu 4 hari kuliah, jadi saya cuma bisa kerja 3 kali ini dalam seminggu. Nah, gimana caranya biar bisa ngepasin jadwal kerja sama tim kerja yang lain itu, this is where your soft skill will be applied kayak gitu. Dan apa namanya, juga sedikit tentang teori komunikasi itu kayak apa namanya, mungkin ketika kita belajar di kelas tuh belum terlalu relate, tapi ketika udah kerja beneran terus baru sadar, oh iya ya dulu tuh kita pernah ngomongin ini dan ternyata benar-benar kejadian. Terus apa sih yang harus aku lakukan gitu. Banyak banget hal-hal, dan terutama kayak mungkin kita nggak akan bisa langsung nerapin kayak teori komunikasi yang susah-susah gitu ya, itu nggak akan relate, tapi justru kayak apa yang kita pelajarin di komunikasi bisnis yang praktikal itu akan langsung ada di hadapan kita ketika kita bekerja kayak gitu. So my first 2 years during my first job itu I focus on my soft skill kayak gitu. Tadi kan waktu kuliah aku tahu kan kalau aku tuh anaknya deadliner karena perfeksionis. Jadi kayak ngerjain semuanya tuh di akhir-akhir. Nah, tapi ketika udah kerja tuh nggak bisa kayak gitu karena kita harus respect apa namanya, orang lain juga karena akan terimpact kayak gitu. Misalnya dulu aku punya tugas untuk upload foto-foto yang bisa nanti di-upload di Facebook-nya Amerika. Kayak aku tuh nggak bisa ngetahan-tahan ngupload foto karena fotonya tuh udah harus di-upload di Facebook tuh by tomorrow misalnya. Jadi aku harus kerjain malam itu juga. Tapi aku kayak, aduh males deh, pengennya ngerjain besok pagi aja gitu kan. Nanti aku kerjain, tapi nggak bisa karena ketika kita nggak respect the timeline, itu akan mempengaruhi kerja orang lain. Jadinya kita akan ditegur dong sama teman kerja kita, kayak lo upload fotonya lama banget deh, ini gue jadinya molor nih, kayak gitu, upload ke Facebook-nya sih. Jadi kayak dari situ kita harus udah tahu, oke, ini kita we're not being professional, we're not respecting the deadline, kita harus bisa improve, memperbaiki diri kita. Jadi ketika kita pengen memperbaiki karir kita, di saat yang sama kita juga memperbaiki diri kita sendiri gitu. Nah, setelah 2 tahun di Amerika itu ada waktu itu pembukaan manajemen trainee di Nestle Indonesia. Itu juga aku taunya dari temen aku kayak, Re ada ini nih manajemen trainee di Nestle Indonesia, mau coba ikutan nggak gitu. Nah di situ juga aku ngerasa okay, this is where my network actually working gitu kan. Kalau misalnya dulu aku cuman kuliah pulang nggak punya banyak temen gitu misalnya, mungkin aku nggak akan tahu informasi tentang kalau Nestle Indonesia lagi manajemen trainee gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu. At some point along the way ada baiknya juga. Nah ketika aku di Nestle Indonesia itu, aku di sana bekerja selama 5 tahun. Jadi 5 tahun itu aku mulai dari program manajemen trainee selama 2 tahun. Selulus dari manajemen trainee itu aku bekerja sebagai corporate communication executive, pegang pegang internal sama CSR. Terus aku pindah ke media relations di tahun kedua. Sampai di tahun ketiga, jadi totalnya 5 tahun. Nah, di sini sih benar-benar titik poin di mana aku ngerasa karir aku berkembang di saat yang bersamaan juga aku mencoba untuk selalu memperbaiki diriku sendiri, gitu. Kayak menurut aku di pekerjaan yang kedua ini banyak memberikan aku pengetahuan dan skill yang
sama sekali mungkin udah pernah dibahas di universitas, cuman kayak baru nyadar ini toh yang dinamakan yang waktu itu kita pelajarin di kelas kayak gitu. Misalnya ketika aku menghadapi isu krisis di depan mata kepala sendiri, itu aku harus tahu cara solve-nya gimana, apa yang harus dilakukan, koordinasi dengan siapa, step-stepnya apa. Jadi langsung praktek di saat itu juga. Kadang bahkan aku suka buka-buka lagi tuh teori-teori lama atau buku-buku lama untuk tahu, kalau misalnya ada isu dan krisis, ada berapa tipe sih, terus kalau tipe yang kayak gini, handle-nya harus kayak gimana, apa aja yang mesti di-make sure, kayak gitu. Dan yang paling penting sih menurut aku, di 5 tahun aku di Nestlé Indonesia itu menjadi bekal yang kuat banget, terutama untuk masalah leadership dan work ethics gitu. Karena kalian akan melihat bahwa di dunia kerja itu cara kita menghandle masalah antar sesama karyawan atau masalah yang kita hadapi di dunia kerja itu akan sangat practical gitu, dan really right in front of your eyes, you actually have the responsibility kayak gitu. Ketika misalnya Nestlé di demo sama buruhnya gitu kan, apa yang harus aku lakukan nih sebagai Korkom untuk bisa manage litigasi isu dan krisisnya. Di situ leadership kamu tertantang, cara kamu kerja dengan orang lain tertantang gitu. Banyak banget kesempatan yang bikin kamu berkembang secara pribadi maupun profesional. Dan kalau aku bisa bilang, proses itu tentunya nggak mudah gitu. Jadi kayak banyak galau, banyak kayak baper ya kan sama teman kerja, atau juga sama leader gitu kan, rasa tertekan, merasa nggak happy. Tapi setelah aku udah melalui itu semua, baru kayak ngerasa that's actually a part of my career journey and part of how I develop myself as well gitu. Dan setelah aku ngerasa aku punya cukup bekal dan cukup skills dan pengetahuan, dan yang tentunya leadership di Nestlé Indonesia, aku sekarang join di Decathlon Indonesia sebagai Head of Corporate Communication-nya, dan aku udah di Decathlon itu selama 2 tahun. Ketika di Decathlon Indonesia, dynamic-nya berubah lagi nih gitu. Di sini aku udah menempati posisi yang lebih tinggi, punya tanggung jawab, dan diharapkan kemampuan leadership-nya itu bisa membawa manajemen ke perubahan yang lebih baik lagi. Nah, di sini tantangannya beda lagi gitu. Kamu udah dilihat sebagai leader, setiap gerak-gerik kamu setiap harinya tuh dilihat sama orang lain, sama karyawan lain, dan kamu setiap harinya akan di-challenge dengan permasalahan yang ada, dan gimana caranya kamu bisa nggak cuma diri sendiri, tapi juga bisa influence orang lain untuk menuju arah yang lebih baik. Gitu. Gimana caranya biar lebih produktif, gimana caranya kita tackle business issue, kayak tangganya tuh akan selalu naik ke atas gitu. Ketika aku merasa kayak, udah di Nestlé udah yang paling atas nih, udah nggak akan ada tangga lagi, ternyata ketika kita naik posisi, naik jabatan, itu akan ada tangga-tangga yang lebih tinggi lagi ke atasnya. Next. Oke, mungkin ini aku bahas sekilas aja. Kayak ketika kita ngomongin karir itu kan dunia profesional ya, jadi tentunya berbeda dengan kehidupan personal kita gitu. Mungkin cara kita berinteraksi, cara kita show ourselves in the workplace itu nggak mungkin sama dengan cara kita berinteraksi di rumah dengan keluarga misalnya, atau dengan pacar, atau dengan teman. Itu kan akan berbeda. Tapi what you need to know as well, kita menghabiskan waktu kita di tempat kerja itu kan kayak 8-10 jam setiap harinya. Jadi mau nggak mau, kalau kita maksain hal yang bukan diri kita, itu kan sangat capek gitu kan.
Kayak aku di rumah anaknya misalnya mager banget gitu kan, gue cuma mau rebahan dalam hidup gue gitu kan. Kayak gimana caranya lo mau rebahan ketika lo tuh akan menghabiskan waktu lo 8-10 jam di tempat kerja gitu. Di organisasi atau di tempat kerja yang sangat demanding, yang butuh attention lo 24/7 kayak gitu misalnya. Jadi yang aku pelajarin along the way gitu ya, perubahan dari kampus ke profesional, is that yang pertama, aku akan identify what I do best, dan aku akan pegang itu terus jadi modal aku. Yang kedua, kayak aku akan identify, oke, aku kurangnya di mana nih. Kalau di dunia profesional, misalnya aku kurang be dependable gitu ya misalnya, karena aku anaknya suka nggak ngerjain tugas dan suka telat-telatan ngerjain tugasnya. So this part kayak kalian akan dipacu untuk mau nggak mau memperbaiki kebiasaan itu sedikit demi sedikit gitu. Karena kalau misalnya when we talk about communication, the most important part is your action sebenarnya. Kan kalau kita ngomong doang istilahnya, oke, gue akan ngerjain ini, gue akan kasih lo hari Senin ya gitu kan. Ternyata Senin nggak ada, mana nggak ada, kerjaan lo belum dikasih. So people will take a look at your action gitu kan. People take a look at your how you handle things, your professionalism. Dan mau nggak mau, kayak kita harus bisa merubah diri kita lebih baik sedikit demi sedikit. Jadi misalnya untuk kayak karena aku deadliners, jadi aku majuin tuh misalnya harusnya dikumpulinnya hari Senin. Oke, gue akan set di kalender hari Rabu tuh sebenarnya deadline-nya. Jadi di otak gue pokoknya deadline-nya Rabu gitu. Jadi karena gue ngeset sendiri deadline-nya Rabu, jadi ada waktu tuh Kamis, Jumat, Senin buffer kalau materi itu udah siap untuk digunakan di hari Senin. Yang hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang sebenarnya small actions, tapi at the end of the day will make a huge impact on yourself. Kayak gitu. Karena ketika kita memasuki dunia profesional, itu tuh hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan pribadi kita juga. Gitu. Karena itu really reflects your value, reflects your attitude, dan reflects your whole personality sih ketika kita memutuskan untuk bekerja gitu. Dan nggak cuma dunia kerja, kayak dunia entrepreneurship juga. Ketika if you wanna build your own business, kayaknya seruan bikin startup deh daripada kerja tuh kayak lo harus report ke bos lo, harus bisa manage your leader gitu. Kalau startup kan lo kerja sendiri, kerja untuk diri lo sendiri gitu kan. Enak, lo bisa seenaknya mengatur waktu gitu. But kayak how you are going to grow your business kalau misalnya let's say males-malesan di rumah, rebah-rebahan di kasur kayak gitu. It will never happen. So no matter what's your choices of career gitu kan, mau kerja, mau usaha sendiri gitu kan, atau mau sekolah lagi, all of them requires professionalism in a way gitu. Next. Boleh next. Oke. Ini sebenarnya buat lucu-lucuan aja. Maksudnya I don't have any intention to show it, but this is the reality gitu kan. Ketika kita ngomong gimana sih caranya lo ngerubah diri lo sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik, it's not always sunshine and rainbows kayak gitu. It's a struggle every day, kayak banyak banget hari di mana lo akan ngerasa gue stres banget dan gue mau nangis, gue nggak mau besok ketemu bos gue lagi karena dia marah-marah, gue nggak mau besok ketemu kayak teman kerja gue lagi karena kita ada konflik. So that is the everyday that you need to deal with gitu kan.
kalau di sini kita bahas satu-satu, know your values and capitalize on it. Seperti yang tadi aku udah bilang, I think it will be easier kalau kita berada di lingkungan dan berada di pekerjaan yang kita tahu kita suka dan kita bisa mengerjakannya gitu. Kayak tadi gue suka videografi, dan gue mau mencoba hal baru gitu kan, gue suka pergi ke tempat-tempat baru, ya jadilah video jurnalis gitu kan. Lo tahu lo bagus ngerjain videografi dan lo suka pekerjaannya karena lo akan pergi ke tempat-tempat baru setiap hari. That's already a good place to start gitu kan. Yang kedua, ketika lo tahu, lo sadar nih, gue tuh masih punya banyak kekurangan gitu kan. Misalnya ya, mungkin bahasa Inggris gue nggak lancar-lancar banget, gue nggak terlalu pede nih kalau ngomong bahasa Inggris, misalnya, itu just an example gitu kan. Ya, langkah pertama, just simply recognize it. Ya nih, bahasa Inggris gue tuh kalau ngomong tuh nggak terlalu lancar. Nah, dari pertama lo udah recognize aja, lo udah tahu kekurangan lo, itu udah satu step yang sangat berarti gitu kan. Atau let's say bukan skill ya, karena skill itu kan akan lebih mudah dipelajarin. Let's say personality gitu kan. Aku tuh anaknya baper banget gitu misalnya ya. Aku tuh nggak bisa dimarahin sama bos misalnya, atau aku tuh nggak bisa ada konflik sama orang lain. Berarti the first step is that you recognize it kayak gitu. Terus kita cari referensi, kita coaching sama orang, kita tanya sama orang gimana caranya kita bisa memanage rasa baper ini sama leader kayak gitu. Ya leader itu kita pahami situasinya. Terus kalau orangnya sensitif gitu kan, misalnya gue tuh anaknya sensitif banget, apa yang harus dilakuin di dunia kerja yang sangat kompetitif gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Yang pertama ya you recognize it and then you found solution yang bisa yang bisa ngebantu kamu untuk overcome itu sedikit demi sedikit kayak gitu. Kayak misalnya dulu contoh aku anaknya sensitif, terus aku tuh di push terus sama leader aku kan. Nah, aku tahu ini tuh terus jadinya aku nggak semangat kerja, aku nggak mau, udah aku kayak keluar aja lah, cari bos lain yang lebih asik gitu kan, atau cari tempat kerja yang lebih asik. Tapi menurut aku kayak kalau aku loncat ke sini, pindah kerja setahun terus pindah lagi cuman karena aku nggak suka sama environment-nya, akan terus kayak gitu hidup aku gitu kan. So the things that I'm working on is how I see myself ketika I see a conflict. Jadi aku ngeliat, ketika ada konflik itu yang diserang bukan orangnya kok, yang diserang adalah konflik itu sendiri. Nah, gimana caranya kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan baik supaya masalahnya terpecahkan, yang kayak gitu-gitu. Jadi over time I make small steps yang bikin aku lebih berani mengungkapkan pendapat dan lebih berani punya keyakinan di dalam suatu konflik yang kayak gitu. Yang ketiga, manage your stress and find courage. Nah, maksudnya ketika kita mencoba merubah diri ke yang lebih baik, ketika kita mencoba untuk menghadapi tantangan yang diberikan, pressure yang ada di tempat kerja, itu pasti stres kan, kayak ya ampun bos gue tuh pengen gue kayak gini, KPI-nya kayak gini, stres banget gitu kan. One thing that I can surely assure you guys, kayak itu akan selalu ada di dalam dunia profesional. Jadi kayak pressure, tantangan itu akan selalu ada. Nah, kayak kuncinya tuh gimana caranya kita bisa manage itu semua gitu. Karena ya kalau lo nggak mau ada stres, ya lo nggak usah kerja aja gitu kan. Kayak bercocok tanam aja nih di rumah gitu kan. Santai-santai gitu. Kalau emang nggak mau kerja, kan istilahnya kayak gitu. Nah, tapi jadi kayak stres itu pasti ada, masalah itu ada. Gimana caranya sih
lo bisa manage itu gitu. Find itu tadi apa yang lo suka, atau find pemahaman yang kalian tanamkan di otak kamu yang bisa bikin kamu tuh overcome the stress lebih baik lagi. Kayak tadi aku selalu menanamkan dalam diri aku, oke, ketika ada konflik atau ketika ada masalah di tempat kerja, itu tuh sama sekali bukan menyerang personal. Bukan orangnya tuh nggak suka sama aku, tapi emang kita tuh lagi berusaha memecahkan masalah yang ada. Jadi kalau aku udah, oke, ada masalah nih, ada isu, ada krisis nih, kayak gini-gini, gimana nih Ren, gitu kan. Aku kayak, oke, aku akan mencoba tenang, aku akan lihat masalahnya apa, dan kalau misalnya, gimana sih Ren, kok nggak bener lo, kayak gini, oke. Aku akan tanamkan dalam otak aku, oke, yang dia marah itu adalah marah karena masalahnya belum selesai, jadi apa yang harus aku lakuin, kayak gitu. Jadi, every day your mindset and your personality will be challenged in a professional work every day. Nah, jadi tugas kita adalah gimana kita bisa manage stres itu dan find courage. Kayak gitu sih, kurang lebih sharing session aku. Sekarang nih udah ada beberapa yang ngasih pertanyaan. Thank you. Kalau yang lain mau bertanya juga boleh. Aku akan coba jawab satu-satu ya. Ini aku udah boleh langsung ke Q&A ya, Syifa? Ya, baik Kak. Sesi Q&A sudah bisa dimulai. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Laras. Gimana cara Karenata meredas? Ya, saya yang bawah itu kepencet. Oh, oke. Oke, siap-siap. Gimana cara Karenata meredakan stres atau rasa jenuh dalam bekerja di dalam organisasi agar mood kembali menjadi baik lagi? Nah, kalau aku ketika aku masuk ke dalam organisasi atau ketika aku di tempat kerja, aku biasanya itu yang pertama itu cari support system. Kayak misalnya kamu baru masuk, terus kamu lihat ada beberapa teman kerja atau leader yang bisa kamu jadiin tempat untuk bertanya, kayak gitu misalnya, atau tempat untuk berdiskusi. Mungkin kalau kamu nggak terlalu nyaman sama leader kamu karena kamu merasa di pressure, oke, kamu cari teman kerja lain yang kamu bisa, kalau lagi ada masalah kayak gini, baiknya cara menghandle-nya gimana ya, kayak gitu. Jadi di tempat kerja tuh find your own support system yang bisa nge-guide kamu, tapi tentunya jangan sampai disalahartikan jadi kayak tempat gibah atau curhat gitu ya, bukan, tapi lebih ke kayak nanya guidance. Oke nih, gue lagi ada masalah ini, gue udah lagi disuruh bikin ini nih, KPI-nya segini, nah ini menurut gue sih ini tuh tinggi banget nih KPI-nya untuk ngeraih ini, dan kayak gue nggak bisa gitu. Nah, menurut lo, gue bisa ngapain ya gitu. Menurut gue support system di suatu organisasi itu ngebantu banget kita untuk lebih ke ini sih, mental support, menenangkan diri sendiri dan percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa. Yang kedua, kalau udah yang namanya stres itu ya kayak mau nggak mau balik lagi ke ini sih, kayak gimana cara kamu menghabiskan waktu libur, atau kayak apa hobi-hobi kamu tuh yang bisa bikin kamu moodnya tuh enak lagi, kayak gitu sih. Jadi kayak kalau aku anaknya, aku tuh suka main di pantai gitu, jadi mau nggak mau aku cari waktu di Sabtu atau Minggu aku main ke pantai biar bisa main air, bisa senang lagi, biar fresh lagi, kayak gitu. Jadi orang juga manage stres tuh beda-beda, dan dari sekarang kamu udah tahu nih kalau misalnya kamu ngerjain tugas kan, terus kayak aduh gila banyak banget tugas gue, biasanya kamu ngapain? Ada yang tadi masak sambil main musik atau baca sambil main musik, itu bisa jadi pegangan kamu untuk kayak oke, hari ini gue mau nonton drakor kayak seharian dan tidur seharian gitu sih. Jadi balik lagi ke rest. Kalau personally sih aku kayak gitu. Kayak there is no kayak one secret yang bisa bilang oke, gini cara lo mengembalikan mood untuk semangat kerja. Itu kayaknya nggak ada. Itu benar-benar balik ke diri kita lagi sih. Gitu. Dari Vina,
apakah kakak pernah mengalami kegagalan? Biasanya kalau gagal kan bisa bikin kita nggak percaya sama kemampuan diri sendiri. Gimana sih caranya kakak overcome perasaan sedih, kecewa, dan supaya bisa build confidence lagi? Nah, gagal nih tentunya sering banget, apa namanya? Thank you Laras. Semoga menjawab, semoga membantu menjawab pertanyaan. Kalau dari Vina, tentunya aku banyak banget mengalami kegagalan. Kayak misalnya contohnya, aku harus bikin majalah internal kan, terus majalah internalnya itu terbitnya itu BHR tanggal 15, tapi jadi lewat jadi tanggal 20 karena printingnya ada masalah. Dan jadi semuanya mundur. Nah itu tuh terus aku langsung kayak biasa lah ya kan sama bos gitu kan, kayak kok ini bisa mundur nih majalahnya, kenapa gini kenapa permasalahan printing tuh nggak coba dicari solusinya dari sebelumnya, jadi nggak keluarnya nggak telat kayak gini. Nah itu kan bikin bete kan, kadang banyak masalah yang kayak kita ngerasa udah ngelakuin hal yang terbaik tapi banyak faktor-faktor luar yang kayak istilahnya menghambat pekerjaan kita kayak gitu. Gimana cara menghadapinya? Kayak kalau aku sih jujur waktu itu aku nangis gitu kan, terus kayak kesel sama diri sendiri. Tapi over time itu kayak karena kita semakin sering gagal dan semakin sering menghadapi masalah itu jadi biasa aja gitu. Ya jadi mati rasa kayak over time. Ketika kita banyak mengalami kegagalan, itu tuh menjadi hal yang biasa. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika gagal, jangan sampai nggak mau nyoba lagi. Nah, itu yang harus ada gitu. Kayak bahkan sampai sekarang, aku banyak banget di Decathlon gitu kan, bikin program-program yang nggak sukses, event yang nggak jalan, atau inisiatif yang gagal gitu kan, nggak sesuai KPI. Kayak gagal itu pasti terjadi dan pasti ada di dunia kerja, cuman yang lebih penting gimana kita menyikapi kegagalan itu, gimana kita nggak mau berhenti berusaha gitu sih sebenarnya. Dan jangan menilai kegagalan itu sebagai istilahnya skor gitu. Kalau di Decathlon sekarang, kalau CEO aku bilang itu adalah fail again, fail better. Jadi aku di-encourage di Decathlon Indonesia itu untuk jangan takut gagal, karena gagal itu kayak modal kita untuk bisa lebih baik lagi. Dan menurut aku leader yang mensupport kegagalan kamu itu sangat istilahnya merupakan berkah kalau menurut aku bilang. Jadi leader tuh juga sangat berperan ya dalam karir kamu gitu. Ketika kamu menemui leader yang bisa support kamu dan melihat kegagalan kamu itu untuk kesempatan kamu untuk lebih baik lagi, that means that you found the right leader. Kayak gitu. Ada juga leader yang kayak nggak mentolerir kesalahan gitu kan. Karena kan beda-beda ya leadership orang-orang gitu kan. Itu balik lagi kayak di situ vitalitas kamu diuji. Oke, gimana kamu bisa menghadapi orang seperti itu, dan gimana cara kamu bangkit dari kegagalan itu, dan gimana cara kamu untuk bisa lebih baik lagi. So I have never found the perfect recipe, karena sampai sekarang aku juga masih banyak gagal dan masih banyak sedih. Tapi 7 tahun berkarir itu kayak rasanya itu makin lama makin kayak bukan mati rasa sih, tapi lebih kayak oh ya udah gitu, nggak masalah kok, kayak toh coba lagi kayak gitu. Sama lah kayak ujian di semester 1, mungkin lo pertama kali ujian tuh udah yang kayak deg-degan gitu kan, terus overthinking ya, gue kalau nggak bisa ujian gue gimana gitu. Nah, ketika di semester 4 ujian tetap susah kan, tapi kayak ya udahlah, ujian juga ya udah, kalau gue udah belajar, kalau bisa, kalau enggak gitu. Jadi lebih cara kita menyikapinya aja. Oke.
ada Astuti. Baik, Kak Renata, mungkin kita bisa beralih ke yang sudah raise hand ya, Kak. Oh, Di boleh, sini boleh. ada Teresia, mungkin dipersilakan kepada Teresia untuk segera online. Oke, thank you Shiva. Halo Kak Renata. Selamat siang Halo. Kak, aku Teresia. Izin bertanya nih Kak. Tadi kan kalau aku simak Kak Renata tuh udah mulai berkarir sejak semester 3, semester 4 pas kuliah gitu ya Kak. Nah, gimana sih Kak cara Kakak waktu saat itu tuh meyakinkan diri untuk akhirnya mulai kerja, walaupun mungkin saat itu Kak Renata tahu banyak orang di luar sana yang juga menginginkan posisi yang Kak Renata itu lamar gitu Kak. Karena terkadang kalau aku pribadi kan suka ngerasa insecure gitu ya Kak. Gitu aja sih Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Kayak waktu itu tuh aku lamar kerja sebenarnya kayak yang di Amerika itu motivasinya juga kayak biar aku dapat uang tambahan pas kuliah, jadi aku bisa kayak bisa jajan sendiri, bisa hangout sendiri. Dan di saat aku waktu itu tuh lumayan banyak sih teman-teman seangkatan aku yang juga kayak part-time di Starbucks, terus part-time di toko buku yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya di atas 18 tahun tuh kita udah bisa kerja, guys. Jadi kayak cuman waktu itu aku keterimanya di Amerika gitu. Dan mereka juga part-time. Jadi sebenarnya motivasinya tuh di samping karena ia pengen juga ngasah soft skill, pengen dapat uang sampingan juga, uang jajan. Jadi bener-bener gak perlu insecure sih gitu. Karena biasanya kerja-kerja part-time gitu tuh bukan yang kayak seserius manajemen trainee gitu kan, kamu harus nyiapin presentasi atau harus diwawancara orang kayak gitu. Biasanya mereka butuh orang yang emang beneran mau kerja aja gitu. Dan menurut aku kayak kerja-kerja kalau kalian coba-coba cari kerja sampingan di samping kuliah, kayak saya bikin gabung di event management, event organizer, atau part-time di mana, itu menurut aku ngebantu banget sih untuk tahu dunia kerja itu seperti apa. Jadi jangan ngerasa insecure, dan itu juga bisa jadi latihan kamu gitu. Kayak kalau di kerja part time aja gue bisa dapet, berarti di kerja full time gue harusnya juga bisa dapet dong gitu. Justru menurut aku itu ngelatih keinsecurean kamu sih gitu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak Renata. Selanjutnya ini merupakan pertanyaan terakhir ya Kak pada dalam sesi Q&A kali ini. Oke, kepada yang sudah raise hand peserta Astutik, mungkin bisa segera on mic dan on cam ya. Maaf Kak, lagi ada di luar jadinya nggak bisa on cam. Saya ingin bertanya Kak, jika disinggung ini mengenai minat dan bakat, ini bisa berpengaruh dalam suatu pekerjaan. Nah, itu kan perlu mengenal kepribadian diri dulu, di mana passion atau keinginan ini kita yang tentukan kan. Nah, berdasarkan track record atau rekam jejak akademis dan non-akademis, seperti yang kita ketahui, contoh dari akademis, kayak mendapatkan juara tinggi dalam kelas, sedangkan non-akademis seperti juara di bidang olahraga, pencaksilat. Ini mana yang paling bisa atau cocok dijadikan karir atau passion kita dalam suatu pekerjaan ya Kak? Dan bagaimana cara mengasah skill atau upskilling, reskilling dalam pemagangan, terlebih membagi waktu antara tugas sebagai mahasiswa sekaligus juga pemilik bisnis, Kak, agar dapat menyeimbangkan kemampuan kami generasi milenial ini dari segi akademis maupun segi soft skill. Terima kasih. Terima kasih Astuti untuk pertanyaannya.
bagus banget nih tadi dia bilang aku di akademis aku cukup bagus dan aku juga punya passion di bidang lain di bidang olahraga gitu. Terus yang harus didahulukan, yang harus dikejar yang mana nih Kak, di olahraga kah atau di akademis kah? Kalau menurut aku jawabannya kayak itu tuh bukan kayak harus milih sih kalau menurut aku. Justru itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Contohnya kayak pengalaman aku sekarang, Astuti, aku kan di Decathlon Indonesia. Decathlon Indonesia itu kan perusahaan retail yang menjual alat-alat olahraga. Nah, dulu tuh waktu aku SMA, aku suka banget main basket. Aku gabung di tim basket. Nah, ketika Decathlon Indonesia ini punya lowongan, buka lowongan untuk Head of Corporate Communication, aku ceritain pengalaman aku di bidang basket. Dulu aku waktu sekolah, aku ikut kejuaraan basket, aku latihan, pulang sekolah dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Justru itu menjadi nilai plus aku yang bikin aku keterima di Decathlon Indonesia. Jadi mereka itu nyari Head of Corporate Communication yang yang pengalamannya di atas 10 tahun. Sementara waktu aku ngelamar di Decathlon Indonesia itu, pengalaman aku baru 7 tahun bekerja di bidang public relations. Tapi mereka melihat bahwa passion aku di bidang olahraga itu align sama passionnya Decathlon Indonesia yang emang ingin memajukan dunia olahraga di Indonesia. Jadi dia ngelihat prestasi aku di bidang olahraga itu sebagai plus point. Akhirnya di antara kandidat lain yang lebih senior, aku bisa terpilih jadi Head of Corporate Communication di Decathlon Indonesia gitu. Jadi kalau tadi Astuti kayak bingung gimana ya caranya milih, kalau aku akademik bagus dan aku juga punya satu skill lain di bidang olahraga yang aku juga suka dan aku bagus, menurut aku itu justru bisa saling melengkapi kayak gitu. Justru jadi akan banyak terbuka kesempatan untuk kamu kalau kamu sekarang misalnya di jurnalis atau di corporate communication, kamu bisa pergi ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri olahraga karena kamu punya background atau punya kehidupan yang erat sama olahraga yang bisa yang nambah kamu tuh relevansi kamu ke industri itu semakin tinggi kayak gitu sih. Terus tadi Astuti nanya kayak gimana ya Kak cara bagi waktunya nih, kita tuh bisnis iya, terus kuliah juga iya. Kalau aku bisa share, waktu aku kerja di tahun ketiga sama tahun keempat itu, aku itu sampai tipes saking capeknya. Karena kayak 4 hari aku kuliah, terus 3 harinya aku kerja. Jadi aku bener-bener gak ada waktu istirahat gitu kan. Nah, di situ sih kayak aku harus bener-bener disiplin, dan maksudnya aku harus komitmen sama apa yang udah aku mulai kayak gitu. Jadi ketika kamu kuliah dan kamu juga pengen ngebangun bisnis, itu berarti udah komitmen kamu dari awal kan. Itu tandanya kita harus kerja 2 kali lebih keras dari orang yang mungkin cuma kuliah doang. Tapi kan in the first place you're the one who wants to do it, so you have to commit gitu. Jadi ketika dulu kayak aku ngeluh, aduh capek banget sih kerja sambil kuliah, kayak yang lain bisa pada main, gue harus kerja, terus gue sakit gara-gara capek. Tapi balikin ke diri Kak, itu kan komitmen yang kita buat untuk diri sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa ngatur, mau nggak mau harus disiplin. Oke, tidurnya nggak boleh begadang lagi, nggak boleh nonton film. Kalau emang waktunya tidur ya tidur, kalau emang ada waktu untuk kerjain tugas, tugasnya harus selesai. Jadi hidupnya nggak berantakan, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk makan, biar nggak sakit gitu. Jadi balik lagi ke komitmen dan keinginan kamu. Jika itu yang kamu pengen, jika itu yang kamu janjiin ke diri kamu sendiri, kamu harus kayak work it out gimana pun caranya. Gitu sih. Semoga itu membantu Iya Kak, siap. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Iya, terima kasih.
Oke, Syifa udah Ya, kelar. sudah cukup jelas ya Astutik, berarti atas jawaban pertanyaannya yang sudah dijelaskan oleh Kak Renata. Apakah ada yang ingin disanggah lagi Astuti atau masih ada yang belum jelas? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik. Baik, ya Kak dan teman-teman, tadi merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya. Pertanyaan pada webinar kali ini cukup banyak ya Kak Renata. Lalu selanjutnya kita memasuki sesi kesimpulan. Nah, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pemaparan dari Kak Renata terkait dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi kesimpulan pertama itu gunakan waktu semasa kuliah untuk mengeksplor banyak hal. Mulai dari mengeksplor diri dengan mulai mencoba untuk tahu akan diri kita, to get to know ourselves, terus fokus on what do you best, then we get to know our life. Jadi ke depannya tuh mau seperti apa, itu sudah ada gambarannya. Dan tentunya juga semasa kuliah ini lebih banyak lagi mencari pengalaman. Lalu kesimpulan selanjutnya yaitu how to deal with struggle. Jadi gimana cara mengatasi struggle dalam lingkup dunia profesional. Yang pertama itu bisa it will be better if you know your values, terus mengetahui kekurangan dalam diri kita, walaupun jika kita sudah mengetahui kekurangan dalam diri kita, walaupun itu merupakan small step, tapi that's still progress. Nah, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Kak. Mungkin dari Kak Renata ada kata-kata penutup nih, Kak, atau ada kata-kata motivasi bagi teman-teman di sini yang ingin terjun dalam dunia profesional, Kak. Oke, aku mau ngucapin terima kasih sih untuk yang udah datang. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian untuk menemukan karir yang kalian inginkan atau membantu kalian untuk menjadi seseorang yang kalian pengen. Itu aja. Thank you. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Renata. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi dokumentasi ya, teman-teman.